Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat. Oke, hari ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, habis ini kita akan menyimak video pembelajaran yang Ustazah buat. Silahkan di. Halo kakak-kakak semua, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sama dengan perkembangbiakan tumbuhan ya kak ya, perkembangbiakan hewan itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan vegetatif atau secara alami atau tanpa kawin, kemudian generatif atau secara kawin. Nah, di perkembangbiakan secara vegetatif itu ada 3 cara. Yang pertama, tunas. Yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga, membelah diri. Sedangkan yang secara generatif itu ada 3 juga. Yang pertama, ovipar, vivipar, kemudian ovovivipar. Untuk penjelasannya, kita lanjutkan kak ya. Nah, kita bahas dulu yang vegetatif secara tunas. Nah, contoh dari perkembangbiakan hewan dengan cara bertunas itu ada di 3 hewan, yaitu Hydra, kemudian Porifera, dan Coelenterata. Nah, di sini Ustazah akan memberikan video tentang perkembangbiakan Hydra. Budding in Hydra. Ini adalah Hydra. Hewan Hydra. Hydra, a freshwater polyp. Nah, di sini yang sebelah kanan itu adalah Hydra. Ada bermacam-macam Hydra ya kak ya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh lingkaran merah itu adalah tunasnya Hydra. Nah, ini adalah proses Hydra untuk bertunas. Nah, di sana muncul benjolan, kemudian dia akan tumbuh menjadi tunas. Nah, setelah dia mempunyai tentakel dan mulut, ya, dia akan siap untuk melepaskan diri menjadi makhluk hidup yang baru. Bisa dilihat kak ya videonya. Nah, di sana diberi tanda panah. Nah, ini tunasnya Hydra itu akan lepas, kemudian dia akan menjadi Hydra yang muda. Kemudian kita bahas yang kedua, secara fragmentasi. Nah, yang secara fragmentasi itu contoh hewannya ada cacing planaria dan cacing pita. Oke, kita saksikan dulu yang cacing planaria kak ya. Nah, jadi fragmentasi itu adalah perkembangbiakan dengan cara apabila dia dibelah, dia akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Nah, contohnya itu kak ya, tadi dibelah menjadi 2, maka keduanya itu akan menjadi cacing yang baru. Nah, ini contohnya cacing planaria dibelah menjadi 5, maka setiap bagiannya itu akan tumbuh menjadi cacing yang baru. Jadi cacing planaria itu susah matinya karena dia dipotong pun dia akan hidup. Ya, yang ekornya dia akan tumbuh, nanti kepalanya mempunyai mata juga. Kemudian yang bagian kepala, ekornya yang akan tumbuh. Nah, seperti itu.
Kemudian cacing pita. Nih, cacing pita ini biasanya ada di tubuh hewan, yaitu kebanyakan di babi dan anjing. Makanya dalam Islam, anjing dan babi itu diharamkan karena hewan yang paling banyak mengidap ini cacing pita. Nah, cacing pita ini bisa masuk ke tubuh manusia apabila kita memakan dagingnya. Karena cacing pita ini juga sama kayak planaria tadi. Meskipun dia dipotong, dia masih tetap hidup. Begitu juga direbus pun, dimasak pun dia masih ada telurnya yang hidup. Jadi bisa jadi kita terjangkiti cacing pita ini apabila kita memakan makanan yang mengandung cacing pita atau dalam gininya ada cacing pitanya. Kita lanjutkan Kak ya. Yang ketiga itu dengan cara membelah diri. Contohnya adalah hewan amuba, protozoa, dan paramecium. Nah, di sini ada video amuba. Ini yang sebelah kiri adalah gambar amuba. Jadi amuba itu adalah hewan bersel satu. Jadi bentuknya masih berubah-ubah. Dan amuba, protozoa, dan paramecium ini adalah hewan mikroskopis. Jadinya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, di sini ada contoh lagi pembelajaran protozoa. Jadi protozoa itu ada paramecium. Nah, seperti itu ya Kak ya, gininya gambarnya paramecium setelah dilihat dengan mikroskop. Kemudian yang kedua, euglena. Euglena itu bedanya dia mempunyai rambut getar nih. Ada yang di ini Kak ya, ada yang nih. Ini rambut getar. Itu biasanya untuk mendeteksi mangsanya atau makanannya euglena ini. Kemudian yang ketiga amuba, sama kayak yang sebelah kiri, tapi gambarnya berbeda. Jadi yang di sebelah kanan dan sebelah kiri itu sebenarnya sama Kak. Cuma yang sebelah kiri itu karena dia memakai pencahayaan warna seperti agak orange ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu tidak ada warnanya atau bening. Kita lanjutkan untuk perkembangbiakan hewan secara generatif. Ini ada di buku tema 1, halaman 64 sampai 65. Yang pertama itu secara ovipar. Ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh hewannya adalah ular, ya. Kemudian ada penguin. Nah, kita lihat dulu yang ular. Jadi, sebagian ular itu ada yang berkembang biak dengan cara ovovivipar Kak ya. Tapi ini di video yang pertama atau yang awal ini adalah perkembangbiakan ular secara ovipar atau bertelur. Sambil melihat video yang ular bertelur, kita lihat juga penguin. Jadi ini ada penguin yang sedang mengerami telurnya. Nah, itu anak telur penguinnya sudah menetas ya Kak ya.
Kemudian itu ada nih penguinnya sedang bertelur. Ini ularnya juga bertelur. Baik, kita lanjutkan. Perkembangbiakan generatif secara vivipar atau melahirkan. Perkembangbiakan vivipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Saya kasih contoh di sini adalah paus. Detik-detik kelahiran bayi ikan paus ini. Ikan paus orca ditempatkan dalam sebuah akuarium besar dan selama proses melahirkan, ikan paus bernama Taraka ini tampak dalam kondisi yang sehat. Kelahiran bayi Taraka disambut gembira petugas SeaWorld San Antonio dan pengunjung yang hadir. Orca atau paus spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Spesies ini ditemukan di seluruh samudra dari kawasan dingin Arktik dan Juga ya, cara melahirkan paus. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Jadi, ovovivipar ini gimana sih Kak bertelur dan melahirkan? Bukan telurnya keluar dan lahir anaknya juga ya Kak ya. Jadi ovovivipar itu hewan itu bertelur, tapi telurnya tetap ada di dalam tubuh induknya. Setelah telurnya menetas, maka anaknya itu akan dilahirkan. Seperti itu. Jadinya telurnya itu hanya ada di dalam tubuh induknya. Contohnya itu adalah kuda laut, platypus, dan ikan pari. Kita lihat yang kuda laut. Itu Kak, kuda laut. Nah, kuda laut ini yang hamil itu adalah yang jantan. Setelah proses pembuahan, nah, yang hamil itu yang jantan. Nah, di sana sudah gini ya Kak ya, di dalam kantongnya itu, di perutnya itu sudah ada bayi kuda laut. Itu telurnya sudah menetas berarti. Nah, habis itu dilahirkanlah kuda laut kecil ini. Kemudian ada juga platypus. Ini telurnya platypus Kak ya. Sudah menetas, itu platypus kecil. Nah, itu keluar dari induknya, jadinya dilahirkan induknya.
ini ada juga kadal. Ada kemudian kita lanjut ke ikan pari. Ikan parinya itu tinggal dilahirkan saja ya. Telurnya sudah ada di dalam tubuh induknya, sudah menetas, baru dilahirkan. Baik, itu ya Kak ya tentang perkembangbiakan hewan. Terima kasih. Baik kakak-kakak semua, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kita kembali ke forum Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.